Kalau gereja didirikan oleh Yesus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, maka kota Babel didirikan oleh antikristus. Jadi kota Babel di akhir zaman itu adalah sebuah firman Tuhan hari ini temanya adalah kota Babel akhir zaman. Wahyu 18 ayat yang kedua. Saya minta satu orang untuk membacakan. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kota Babel yang didirikan di akhir zaman. Dulu pada waktu zaman setelah air bah itu ada kota Babel yang didirikan oleh Raja Nimrod. Kalau pada zaman dulu kota Babel itu memang benar-benar kota. Terus didirikan menara. Dikatakan dalam firman Tuhan menara yang tingginya sampai ke langit. Jadi sebenarnya intinya kota Babel itu berbicara tentang penghujatan kepada Allah. Ingin menyamai Allah dengan cara pada waktu itu menjadikan semua manusia pada waktu itu di dalam satu pemerintahan, satu komando. Artinya semua orang dipaksa untuk mendirikan menara Babel. Nah, di akhir zaman juga akan seperti itu. Jadi orang akan dibuat untuk kerja mendirikan kota Babel. Cuman bedanya kalau pada zaman dulu kotanya itu bentuknya memang kota, menaranya itu menara, kalau zaman sekarang ini tidak berbicara tentang sebuah kota. Terus ini apa? Dalam firman Tuhan yang dibaca tadi, dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Masih ingat firman Tuhan minggu lalu, 3 roh najis yang menyerupai kata? Nah, jadi kota Babel ini adalah yang dipakai oleh roh-roh najis untuk menyesatkan raja-raja di bumi dan umat manusia. Kota Babel ini apa sih? Nah, ini sebenarnya adalah kebalikan dari gereja atau musuhnya gereja, antikristusnya. Kita lihat dulu pengertian dari gereja, Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu perkumpulan yang meriah. Iya, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Suatu kumpulan yang meriah. Nah, pengertian gereja makanya dikatakan gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Kota Babel juga begitu. Kota Babel juga bukan gedungnya, juga bukan menaranya, tetapi adalah orangnya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, kota Babel kebalikannya. Kalau gereja didirikan oleh Yesus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, maka kota Babel didirikan oleh antikristus. Jadi kota Babel di akhir zaman itu adalah sebuah kumpulan. Kembali ke Wahyu 18 ayat 3, baca ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ya, ini saya gambarkan Bapak Ibu, antikristus di akhir zaman, ini bosnya kalau di kitab Wahyu disebut binatang. Ini orang,
binatang. Roh yang menyesatkan ini adalah Satan atau iblis. Ini pasangannya di sini, pendampingnya ada nabinya. Di dalam kitab Wahyu disebut nabi palsu. Ini kalau mau tahu roh yang menyesatkan, Bapak Ibu sering dengar yang sering disebut orang Lucifer. Jadi penghujatannya memang ada ya dua, yang satu menentang, yang satu hendak menyamai. Ini raja kegelapan, ini pangeran kegelapan. Terus kota Babel itu tadi siapa? Kota Babel inilah di sini kumpulan. Ini yang sering orang nyebutnya elit global. Terus tadi yang dibaca adalah karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Loh, ini ternyata membuat semua bangsa. Nah, semua bangsa saya gambarkan di sini. Saya tulis ada 10 bangsa perwakilan. Semua bangsa minum anggur karena kota Babel ini. Dikatakan bahwa dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Presiden-presiden. Setiap negara punya presiden. Pemimpin atau raja. Ternyata ini konspirasi dengan elit global. Nah, terus kita cari tahu dulu, anggur itu apa maksudnya? Kok minum anggur? Baca dulu Wahyu 16 ayat 4. Wahyu 16 ayat 4. Wahyu 16 ayat 4, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata air dan semua menjadi darah. Ya. Sungai-sungai ini adalah orang banyak. Nah, nanti ayatnya saya kasih tahu. Jangan kayak video kemarin dikatakan khotbahnya cuma pakai asumsi bagaimana sungai Efrat bisa menjadi orang banyak. Lah ini bukan saya yang ngomong, Yohanes yang menerjemahkan. Nah, airnya, sungai-sungainya menjadi darah. Karena ini minum anggur, negara-negara semua orang di negara-negara minum anggur percabulan dengan kota Babel ini, maka ini ditumpahkan cawan akibatnya. Nah, terus anggur yang diminum itu apa? Ayat 6, Wahyu 16 ayat 6. Wahyu 16 ayat yang Bawahnya. 6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Nah, itu penjelasannya. Jadi ditumpahkan cawan penyakit sampar kepada semua negara, karena negaranya ini semua sudah pada minum anggur. Lah, anggur itu apa? Lah, ayat ke-6 tadi apa? Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Ternyata ini minum darah. Ini kelihatannya, ini seperti halusinasi, membuat asumsi sendiri. Ya kalau enggak percaya coba cek saja. Ini karena ini elit global, ini kelompok-kelompok komunitas. Ini sebelum memerintah, ini ditawarkan. Ini di sini kan ada roh najis, ini ada dewa Baal di sini. Ini kelompok ini membuat perjanjian dengan Satan. Penguasa dari iblis yang pegang uang dewa Baal, Baal Berit, yang firman Tuhan minggu lalu. Nah, ini buat perjanjian dengan ini, caranya minum darah, perjanjian. Makanya di ajaran pengikut gereja satanik, setiap orang yang jadi jemaahnya pasti harus ritual pakai darah, perjamuannya minum darah. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus minum darah? 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, jadi misi penyelamatan Allah, cara penyelamatan Allah, solusi yang diberikan adalah dengan kita percaya Yesus dan dipasang perjanjian. Caranya adalah dengan demikian juga ia telah mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, darah Yesus.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, ini ritual. Jadi kita disuruh memperbuat ini bahwa kita adalah terikat perjanjian dengan Yesus jika melakukan ini minum anggur. Tetapi elit global dari pihaknya antikristus itu nyontek. Kalau Allah saja cara penyelamatannya adalah dengan membuat kita minum anggur perjamuan. Dikatakan kita minum darah Yesus, dimateraikan oleh darah. Jadi sebuah perjanjian itu akan kuat kalau ada materainya. Ternyata dikatakan bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Darah adalah materai perjanjian. Makanya elit global ini sebelum dikasih kekuasaan untuk memimpin dunia, diberi kekayaan, dia dipasang perjanjian dulu oleh iblis. Supaya ini menjadi bawahannya. Karena yang dua ini, yang binatang dan nabi palsu, iki main di belakang layar, enggak kelihatan. Jadi yang nampak kepada kita ini adalah kota Babel atau elit global ini. Kalau orang dipasang perjanjian, maksudnya supaya apa? Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Iya. Ini kalau kita percaya kepada Yesus, dikatakan Yesus ngomong, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah ini roh najis tadi juga ingin tinggal di dalam elit global dan elit global di dalam roh najis. Jadi supaya menjadi satu makanya minum anggur. Tetapi ternyata misinya Satan ini enggak cuman ingin memberi minum anggur masang perjanjian kepada para elit global. Karena elit global ini adalah alat yang dipakai oleh binatang dan nabi palsu untuk menyesatkan penduduk di bumi. Kita baca dulu firman-Nya, Wahyu 17 ayat 5. Wahyu 17 ayat 5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Ya. Firman Tuhan kitab Wahyu ini memang bahasa lambangnya itu banyak dan kitabnya itu penulisannya itu ibarat mainan anak-anak, ini seperti puzzle. Jadi kalau kita enggak benar-benar belajar minta hikmat Roh Kudus susah. Nah, ini dalam kitab Wahyu ini, Babel besar tadi, elit global ini juga dikatakan bahwa dia adalah ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Masih Wahyu 17, ayat yang ke-18. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Ya, dan perempuan yang memerintah. Nah ini kota Babel ini dikatakan dia adalah perempuan pelacur. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi elit global ini memerintah atas raja-raja di bumi. Nah di akhir zaman ini akan diutus, memasuki zaman antikristus ini diutus untuk mencari pemimpin di bumi. Jadi ini berkuasa untuk menentukan siapa pemimpin presiden yang memimpin di suatu negara. Ditunggangi oleh elit global ini. Dengan politik, firman Tuhan minggu lalu, Dewa Baal. Politik uang. Namanya saja kota Babel. Berarti ini ingin membuat semua negara ini menjadi satu pemerintahan di bawah ini. Makanya ini mendirikan ini. Berkuasa atas ini. Jadi elit global berkuasa atas ini. Nah ini dikuasai oleh ini dan ini. Jadi ini dan ini rapi, enggak kelihatan. Ini juga enggak begitu kelihatan. Yang kelihatan kepada kita ini. Dan ini terlihat baik. Nah ini kan berkuasa atas memerintah seluruh negara. Kalau negara enggak ikut ini, enggak ikut persatuan ini, pasti negara ini dimusuhi. Dimusuhi oleh ini. Karena ini yang punya
yang menentukan bank sentral. Bank sentralnya ditempatkan di semua negara. Ini yang ngatur kesehatan dunia. Wahyu 17 ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bangsa. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, air ini sungai-sungai, di mana wanita pelacur itu duduk. Wanita pelacur ini Babel, elit global. Berarti elit global ini berduduk di semua bangsa-bangsa. Dia ada komunitasnya, ada keanggotaannya. Ia berkuasa atas semua bangsa. Di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi sungai di dalam kitab Wahyu, kalau Yohanes ngomong tentang sungai, cawan dijatuhkan ke sungai, itu berarti dia tidak berbicara tentang sungai. Tetapi dia berbicara tentang orang banyak dan kaum dan bahasa. Jadi cukup di ayat 17 ini diterangkan, nanti di ayat yang lain kalau Yohanes ngomong tentang sungai berarti itu berbicara tentang orang banyak. Nah ini hikmat ini Bapak Ibu harus paham karena ini seperti kamus. Kode. Jadi jangan setiap ngomong ada sungai Efrat terus diterjemahkan orang banyak Bapak Ibu bingung. Padahal di ayat 17 Yohanes sudah ngomong sungai itu orang banyak. Terus penyebab negara mengalami kesukaran masa sukar itu apa? Wahyu 17 masih, Wahyu 17 ayat yang kedua. Wahyu 17 ayat yang kedua, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Iya, ternyata dengan dia, dengan elit ini, presiden-presiden di negara ini berbuat konspirasi, melakukan bisnis gelap. Ayat yang keempat, dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmisi dihiasi dengan emas, permata, mutiara, tangannya ada suatu cawan emas. Di tangannya ada suatu cawan emas. Lah inilah yang akan diminumkan ke semua negara. Inilah adalah roh Baal Zebub. Penyakit. Jadi ini akan yang bawa penyakit ini. Ini kuasa atas ini bawanya. Tidak saya sebut, nanti kalau disebut bukan saya takut. Tapi kalau saya sebut videonya di take down Bapak Ibu nggak bisa nonton. Jadi mending nggak saya sebut, saya tunjuk saja ini. Ini di bawah ini punya perusahaan senjata biologis. Senjata biologis ini orang membunuh nggak perlu pakai nuklir, nggak perlu pakai bom, cukup pakai nyamuk, cukup pakai penyakit virus. Kalau di ayam itu flu burung. Jadi dia membunuh orang, perang akhir zaman senjatanya yang dipakai senjata biologis. Musuh setiap bangsa sebenarnya adalah ini, lewatnya ini. Tapi ini ngadu domba, ada negara yang diadu domba. Ini yang diadu domba. Biar semua negara ini yang satu bela ini biar perang. Jadi biar ini ngasih senjata biologis ini enggak ketahuan, ini terkecoh karena ini fokus perangnya di sini. Jihadnya di sini. Tapi diam-diam ini ngasih penyakit sampar. Jadi ini kan enggak sadar. Sudah kena penyakit sampar baru ini mau nawarin. Bahkan di dunia peternakan pun, karena saya memelihara ayam dari dulu, itu seperti simulasi yang dilakukan di dalam hewan ini sekarang dilakukan kepada manusia. Jadi dulu waktu saya pelihara ayam, itu semua peternak itu beli. Karena apa? Setiap pelihara ayam itu selalu muncul virus. Kalau di ayam itu ada virus gumboro. Virus gumboro itu yang sayapnya ke bawah. Biasanya ayam kecil itu yang sayapnya ke bawah itu kena virus gumboro. Ada lagi virus tetelo yang kepalanya tengleng. Nah, gimana supaya nggak kena? Itu semua suruh kasih ayamnya. Yang gumboro kasih gumboro, yang tetelo kasih
tetelo, NDIP namanya. Terus ada lagi flu yang paling berbahaya, flu burung. Virus yang paling berbahaya. Kalau flu burung itu nggak pakai hari. Sehat saja bisa-bisa tiba-tiba langsung blek. Nah itu flu burung. Itu pun antivirusnya dikeluarkan. Virus H5N1 antivirusnya itu satu yang kecil saja itu sampai hampir 200.000. Cuman kecil segini botolnya. Itu kalau beli itu tempatnya itu dimasukkan di dalam kulkas. Jadi kalau beli satu itu pakai es batu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Pelihara ayam dikasih itu sama sekali nggak ngaruh. Jadi yang kalau kena virus mati. Jadi sebenarnya itu adalah pembodohan yang dikerjakan oleh ini. Itu sama sekali tidak menyelesaikan virus. Saya ngomong tentang dunia peternakan. Kalau Bapak Ibu mau simpulkan tentang dunia kita manusia silakan. Tapi saya percaya bahwa vaksin yang diterapkan kepada hewan itu akan sama dengan vaksin yang diterapkan kepada manusia secara fungsional. Karena apa? Karena virus itu berasal dari penyakit hewan. Dan kalau ngomong tentang pelihara ayam, saya berani taruhan mau pelihara ayam berapa. 100 ekor saya nggak usah pakai vaksin, saya jamin ayam saya hidup semua. Bandingkan dengan orang yang berani taruhan dengan saya, pelihara ayam 100, kasih vaksin. Karena yang menyebabkan ayam bisa hidup, nggak kena penyakit, nggak kena virus, itu bukan vaksin. Itu katanya yang buat itu kan virus yang dilemahkan supaya dipasangkan kepada hewan. Jadi kalau nanti ada virusnya datang, dia sudah terbiasa, sudah bisa mengalahkan virus yang lemah. Maka dia kalau ada virus yang kuat, maka dia akan bisa antibodinya akan bisa mengalahkan virus yang besar. Nah itu kan logika manusia. Tapi nyatanya Bapak Ibu sekarang faktanya ayam kalau dikasih antivirus itu nyatanya besok ada virus kena lagi. Dan kalau ayam di satu kandang itu ada satu saja yang sudah kena misalkan virus flu burung. Itu semua yang ada di kandang itu sebenarnya sudah kena. Jadi kalau ada satu ayam kena virus, terus ayam yang lain tak ungsikanlah. Itu bohong, percuma. Jadi kalau mau di lockdown, kalau di ayam itu, misalkan kandang di tetangga saya yang jauh di sana kena flu burung, ya ini lockdownnya sekarang. Ayamnya jangan sampai keliaran. Dan ini lockdown ayamnya ini nggak boleh ditaruh di bawah, harus ditaruh di atas. Makanya di dalam firman Tuhan Yesus kan ngomong orang-orang yang ada di peranginan janganlah ia turun ke bawah. Orang di kilang tingginya sampai ke kekang kuda. Makanya harus di atasnya. Nah itu ayam, herannya kalau ayam di karantina ditaruh di atas, itu enggak kena virus dia. Tapi kalau di bawah dia tetap kena. Karena virus itu sebenarnya menyukai tempat yang hawanya dingin. Dan dingin itu selalu letaknya di bawah. Dan yang lebih bahaya, kalau ayam itu pengalaman saya, kalau kena virus, terus dikasih obat, ayam itu enggak lama langsung mati. Mati. Jadi Bapak Ibu harus bedakan, itu kalau di ayam tapi ya, ayam kena virus, wis enggak usah flu burung lah. Virus yang mata bengkak. Kan itu ayamnya itu panas seperti demam. Wah, kita kasih obat demam. Mau obat demamnya mau paracetamol dalam dosis yang kecil ataupun obat ayam yang untuk meredakan demam. Kalau penyakitnya itu adalah virus, ayam itu enggak nambah sehat tapi malah mati. Karena virus itu pengalaman saya itu enggak bisa diobati. Jadi virus itu serangan yang melemahkan daya tahan tubuh kita. Kalau kita keserang virus, daya tahan tubuh kita kan lemah. Kalau kita dikasih obat, daya tahan tubuh kita jadi kerja double. Yang satu nerima obat, yang satu sedang ngelawan virus. Jadi tambah lemah, tambah enggak kuat. Jadi yang benar itu kalau ayam pengalaman saya, kalau kena virus gimana biar sembuh? Disepet pakai makanan yang gizinya cukup. Jadi saya pengalaman, saya itu sampai paham kalau ada virus lewat di kandang. Itu
pola ayam perilakunya itu kelihatan dan kotorannya kelihatan. Jadi ini kalau ayam kotorannya itu warnanya hijau, maka mesti di kandang sebelah sana mesti eneng virus. Ayam itu sudah terasa dulu. Nah, kalau seperti itu biar nggak kena gimana? Ayam itu langsung gizi makanannya itu harus cukup. Jadi jangan sampai ada ayam yang lapar pada saat terjadi pandemi di kandang sebelah. Jadi ayam fisiknya harus kuat. Terus ayam kecil itu harus pakai lampu terang. Nah itu solusi mengatasi cara melihara ayam kampung. Saya nggak tahu kenapa itu diberlakukan. Mungkin ini memang sengaja dibuat ini supaya untuk memasukkan ayam buatan, ayam juga berkuasa di negara kita. Makanya virus-virus di peternakan itu semakin banyak. Kenapa dibuat seperti itu? Mungkin biar negara kita orangnya nggak ada yang mau ternak ayam, nggak bisa. Nah, kembali ke firman Tuhan, masih Wahyu 17 ayat yang ke-7. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Jadi rahasia Babel besar ini ternyata dia ini dipikul oleh ini. Jadi sementara penguasa dunia pada saat zaman memasuki antikristus, ini adalah Babel ini, elit global ini. Maka dunia negara-negara akan mengalami masa sukar. Orang usaha itu sulit. Karena semua di dunia perdagangan dikuasai oleh ini lewat pemerintahan. Karena ini berkonspirasi dengan pemerintah. Jadi ini mainkan harga barang, harga jual. Jadi tujuannya adalah menjadikan orang itu semua menjadi golongan bawah. Seperti pada waktu pembangunan Menara Babel, orang itu disuruh membuat bata dari gala-gala kan. Jadi hanya ada dua kelompok. Kelompok elit ini dan kelompok orang bawah. Jadi kalau zaman sekarang golongan menengah akan disikat, dihabiskan. Menengah ke atas dihabiskan. Jadi perusahaan-perusahaan lokal-lokal ini akan dimatikan oleh ini. Yang ada adalah golongan ke bawah dan golongan pengusaha dari yang bergabung dengan pemerintah. Karena ini koalisi dengan elit global. Makanya presiden pun harus ditentukan oleh ini. Dan kalau sudah seperti itu, zaman seperti itu bukan lagi waktunya kita untuk mengembangkan usaha. Tidak waktunya lagi untuk mengumpulkan harta di bumi, tapi harta yang di surga. Jadi berhenti dulu sejenak. Jadi tetap belajar bersyukur, seberapapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita belajar bersyukur dan kita belajar berbagi. Berbagi di saat sulit. Karena apa? Karena di akhir zaman, pada waktu memasuki zaman antikristus, kondisi orang pada waktu itu adalah orang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi orang pada saat sekarang ini memasuki zaman antikristus, itu orang akan melakukan apa saja demi uang. Karena ini dan pemerintah ini membuat semua mengalami masa sukar. Akhirnya fokus orang itu kan gimana caranya supaya dapat uang. Makanya sekarang angka orang berhutang itu sangat banyak, meningkat. Orang mau melakukan apa saja demi uang, demi kesenangan dirinya. Jadi orang akan mengabaikan Tuhan, orang akan mengabaikan saudaranya. Pokoknya yang penting gimana caranya saya dapat uang, saya ngikut. Yesus berkata bahwa pada waktu itu orang yang memelihara nyawanya justru akan kehilangan nyawanya. Kalau pada waktu sekarang ini Bapak Ibu ingin tetap usaha saja biar maju tambah modal. Nah ini akan seperti yang dikatakan Yesus. Orang yang memelihara hartanya pada waktu itu Yoal malah akan kehilangan hartanya, malah modalnya hilang. Sauma-umain kelingkep sisan. Tetapi orang yang tidak takut kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya.
Loh kok iso? Karena ini ada batas waktunya memerintah di bumi. Ini enggak selamanya, enggak. Ini sebentar memerintahnya. Wahyu 17 ayat 16. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Ya. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat serta binatang itu. Nah ini Bapak Ibu agak sulit. Ini kalau orang biasa firmannya teologi berkat nggak akan maksud. Tapi saya coba jelaskan kepada Bapak Ibu. Ternyata ini kan menyesatkan mencari raja-raja di bumi, konspirasi. Ini diperintah oleh Satan, iblis. Ternyata setelah ini berhasil menguasai dunia, menguasai semua pemimpin di dunia, ini dia mendapatkan 10 raja yang kuat di akhir zaman. Ini kan 10 raja ini yang didapatkan ini. Jadi tanduknya ini. Tanduknya iblis, bosnya. Setelah ini mendapatkan tanduk, kan ini punya kuasa atas semua bangsa. Lewat raja-raja ini. Maka ini kan gak ada gunanya lagi. Ya kan? Maka ini buang. Jadi ini dihianati. Kenapa ini dihianati? Karena ini sifatnya serakah. Ini pingin berkuasa, makanya ini jual nyebar nyamuk. Termasuk kita sekarang memberitakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan lewat yang punya siapa? Yang punya salah satu dari anggota ini. Yang tetapi bukan kita berarti harus benci kepada platform YouTube, enggak usah dibenci. Karena apa? Karena yang kita benci adalah roh jahatnya. Artinya disalahgunakan. Karena internet itu sebenarnya kalau digunakan dengan baik, ya gunanya baik karena bisa membuat orang memberikan kita informasi. Tetapi ini menyalahgunakan elit global ini. Dia ingin membuat semua orang terkoneksi dalam satu sistem digital. Terus ini mengontrol manusia. Nah, apakah ini berhasil? Ya Menara Babel di zaman Raja Nimrod berhasil enggak? Enggak berhasil, maka ini juga enggak berhasil. Jadi hampir berhasil tapi roboh. Allah merobohkan tetapi bukan kalau Tuhan menghukum orang fasik itu Tuhan tidak mengotori tangannya. Artinya Tuhan mengizinkan ini di Wahyu 17 ayat 12. Wahyu 17 ayat yang ke-12. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Ya. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja, 10 presiden. Ini kan ini anggotanya akan ada nanti 10, kalau ada 10 di sini, ini kan suaranya menang. Akhirnya ini akan menghancurkan iki sing ngotori sing berdiri di sini sapa iki. Akhirnya ini akan buat kebijakan tapi kebijakannya tidak menguntungkan ini. Akhirnya iki hancur. Terus malapetakannya apa saja yang akhirnya menghukum elit global ini? Kota Babel. Kalau zaman Kota Babel dahulu itu bahasanya dikacaukan. Ya sebenarnya intinya ini juga bahasanya dikacaukan, ini salah paham. Karena ini pingin menguasai negara, ini pingin menguasai air, ini kan gak mau tunduk, ini serakah. Akhirnya sebenarnya salah paham, akhirnya ini dihancurkan. Baca Wahyu 18 ayat 8. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Ya, sebab itu segala petakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Nah, ini sebelum diberi kekuasaan dipasang perjanjian. Diberi minum darah. Orang yang diberi minum darah itu akan terkena penyakit sampar berikutnya. Nah, iblis ini kan ngasih minum darah ini. Akhirnya ini terkena penyakit sampar.
dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Ini tempat-tempat perdagangan dia itu akan dibakar dengan api. Ayat 9. Wahyu 18 ayat 9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Iya. Dan raja-raja di bumi dan presiden-presiden di bumi yang berbuat cabul, dia menguasai perdagangan, dia menentukan harga, orang kita cuman petani-petani cuman disuruh menanam, tetapi tidak ada hasil, mereka yang menikmati hasilnya. Berarti barang dagangannya itu akan seperti kota Sodom dan Gomora. Makanya akhir zaman juga digambarkan seperti kota Sodom dan Gomora. Artinya di dalam sebuah kota yang tidak ada satu orang pun orang benar. Ya sebenarnya ini gambaran orang yang di dalam komunitas Babel ini, elit global. Itu sama saja seperti kota Sodom. Ayat 11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Iya, dan pedagang-pedagang di bumi. Makanya elit global itu mereka pedagang semuanya. Ini bukan asumsi, nanti dikira asumsi. Ini kan firman Tuhan yang ngomong. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, barang dagangan nih. Ternyata ini pedagang yang menguasai perdagangan di semua negara. Dagang opo? Ayat 12 baca. Yaitu barang-barang dagangan dari emas, perak, permata, dan mutiara, dari lenan halus, kain ungu, dari sutra dan kain kermisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dan dari tembaga besi dan pualam. Ayat 13. Kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, gandum, lembu, sapi, domba, kuda, kereta, budak, bahkan nyawa manusia. Jadi semua di bidang apa saja, termasuk ayam boiler dikuasai oleh elit global. Makanya negara Indonesia, negara sing terbelakang seperti kita ini, nek iso Indonesia iki wonge aja pinter-pinter. Kon padha kerja wae dikei makan wis. Jadi orangnya nggak bisa mikir. Jadi budak saja. Karena ini mau menguasai di semua negara. Kalau bisa jangan ada yang punya lahan pertanian, jadi pekerja saja. Makanya sekarang di Kalimantan ladangnya dikontrakan dengan asing, suruh garap. Katanya teknologi Indonesia kurang maju untuk menggarap sawah. Lah sawah pakai teknologi apa? Orang pupuk saja pembohongan pabrik kok. Coba sawah dari zaman dulu nggak usah dikasih pupuk. Sekarang orang panen double, panen ikan, panen padi. Tapi elit global ini buat pupuk, dijual di negara. Orang dikasih sawah yang satu pakai pupuk, sawah yang sebelah nggak pakai pupuk. Sawah yang sebelah panennya ketinggalan karena yang sebelah pakai pupuk. Tapi dampaknya tanahnya jadi rusak. Kalau tanahnya jadi rusak, akhirnya dari pupuk itu dampak berikutnya jadi terserang hama. Pupuk kimia itu menyebabkan kalau diberikan kepada tanaman menghasilkan makanan yang kita makan, itu akan mengurangi umur manusia. Bapak Ibu pernah beli apel, itu kan ada labelnya, ada apel yang ada labelnya. Itu labelnya itu beda-beda. Bapak Ibu ngerti maksudnya enggak? Kalau orang yang paham, itu sama-sama apel mungkin besarnya sama, itu harganya bisa beda jauh. Tergantung labelnya. Tapi nek wong Indonesia ora paham label, pokoknya nek apel sing nang labelnya berarti apik. Karena bukan itu, kalau di luar itu maksudnya oh yang ini pakai pupuk kimia, oh yang ini pakai pupuk alami, pupuk kandang. Yang pakai pupuk alami ini lebih mahal. Nah orang Indonesia nggak ngerti. Orang Indonesia padahal bisa tanam padi nggak usah pakai pupuk. Maka berasnya akan sangat mahal harganya. Karena apa? Orang nganggo pupuk kimia.
tapi dihapusi nang elit global. Itu salah satu saja penyesatan ini. Jadi ini menguasai semua sektor. Makanya dibaca tadi, bacanya sampai panjang sekali, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, minyak, anggur semua. Dan ini sekarang masa sukar, berarti semua usaha kan ngalami sukar karena harganya dimainkan oleh elit global. Jadi ini agen yang menjual barang dari negara A ke negara B. Kalau tadinya ini ekspor ke sini, sekarang ini harus lewat ini. Dari sini ditampung di gudangnya, jual ke sini. Maka kena harga agen. Maka ini menjadi sukar, ini sukar. Dicalo iki calone. Calone iki kerjasamane karo presidene, karo menterine. Makanya presidennya menterine merdeka. Tapi ini bentar aja, enggak lama. Ayat 15 baca. Wahyu 18 ayat 15. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis dan meratap. Iya, mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, jadi yang ikut dapat manfaat dari ini elit global yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya sambil menangis dan meratap. Ayat 23 baca. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Ya, karena pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh sihirmu semua bangsa disesatkan. Pembesar-pembesar pemerintahan, menteri-menteri pedagangi. Jadi jabatan-jabatan di pemerintahan itu bukan lagi pengabdian di zaman akhir ini. Tetapi mereka itu menjabat tidak mengabdi, tetapi mereka berdagang. Mengumpulkan kerajaan bisnis sendiri, membuat kerajaan bisnis. Contohnya ini di negara Konoha, ini saya contohkan Konoha biar video ini enggak di take down. Ini di negara Konoha ini ada menterinya ini konspirasi dengan elit global. Jadi menterinya ini punya perusahaan, ini sekarang buat mengeluarkan motor listrik. Karena ini konspirasi sih, maka ini caranya adalah dengan BBM harus dinaikkan, kalau enggak dihapus saja. Sekarang Pertalite sudah enggak ada kan, ganti dengan Pertamax Green 99. Tujuannya sebenarnya supaya motor listrik itu laku, membohongi masyarakat. Makanya di sini dikatakan, karena pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Semua bangsa disesatkan, wong ini milih presiden, pemilihan presiden, ini yang menguasai ini. Jadi kalau presiden mau dipakai oleh elit global, ini dibandari. Kalau firman Tuhan minggu lalu, diambilkan uang dari kuil Baal Berit. Lah ini persembahannya nang kene, ngumpul duitnya nang kene. Lah iki kuasa ini yang punya uang dunia kok. Elit global ini. Apalagi ini didekengi oleh ini. Maka presiden sopo dia bisa jadikan dengan politik uang. Termasuk dengan sihir. Sihirnya kepiwe lah buat kabar bohong hoak. Seperti Adam dan Hawa itu kan kena sihir oleh ular. Sekali-kali kamu tidak akan mati, jika kamu makanya kamu akan menjadi seperti Allah. Lah itu sihir namanya, sugesti. Jadi membuat orang supaya pikirannya percaya dengan yang dikatakan oleh orang itu sihir. Maka ini membuat pemilihan umum pun pemilihannya belum dihitung, ini sudah ngomong menang duluan. Lah itu sihir, supaya masyarakatnya itu percaya bahwa yang menang itu. Makanya dibuat kabar bohong dulu bahwa yang menang adalah itu. Nah, ayat 24. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang
dibunuh di bumi. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan darah orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Jadi ini yang menyebabkan kenapa orang yang takut akan Tuhan, percaya kepada Yesus itu enggak bisa jadi pemimpin di negara. Susah. Karena apa? Karena orang yang takut dengan Tuhan itu dimusuhi oleh elit global ini. Jangan sampai jadi pemimpin. Makanya di Indonesia pernah hampir dipimpin oleh orang yang takut akan Tuhan. Itu didemo oleh seluruh orang Indonesia. Satu orang didemo oleh seluruh orang Indonesia. Padahal orang itu tidak menista agama, tapi difitnahkan menista agama. Justru ada pendeta yang benar-benar menista agama, tapi karena koalisi dengan ini aman sampai sekarang. Jadi ini aneh, negara ini kebalik-balik. Orang yang punya kemampuan untuk memimpin bangsa, dia dicari kesalahannya, difitnahkan menista agama. Orang yang benar-benar nista karena dekat dengan pemerintah aman. Nah ini negara kayak gini kok ngomong mau 2045 Konoha emas. Ya nggak mungkin Indonesia emas, emas apa enggak kan bisa dilihat dari sekarang, warganya sekarang semua ngutang kok mau emas. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, orang yang memberitakan kebenaran, kabarnya akan di take down. Sekarang semua orang yang memberitakan kebenaran, termasuk ketika menangkap orang yang melanggar, katanya melanggar, itu langsung harus ikut pelatihan dari sini. Terus di situ juga diceritakan ada orang yang mengatakan bahwa itu dicampurkan dengan darah bayi yang diaborsi. Nah itu dia juga kena pelanggaran karena mengatakan dicampur dengan darah bayi yang diaborsi. Karena sebenarnya orang itu mengatakan seperti itu karena dia menyamakan dengan ritual yang dilakukan di gereja satanik. Nah, kalau memang perkataan orang itu salah, harusnya pihak itu tidak usah takut. Jadi sebenarnya seperti ini, orang yang mengatakan kebenaran itu kalau nyinggung tentang misinya ini akan langsung diblok. Tetapi coba orang yang membuat perpecahan bangsa, menghina agama orang, memfitnah atau menista, itu akan diviralkan oleh YouTube. Padahal yang harusnya di take down kan yang seperti itu. Yang seperti itu enggak akan di take down. Justru diviralkan supaya apa? Supaya adu domba di dalam negara. Jadi ini disalahgunakan oleh ini. Untuk ngadu domba orang. Wahyu 19 ayat 2 yang terakhir. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Ya, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Jadi ini pemerintahnya enggak lama, ini justru akan adu domba dengan pemimpinnya sendiri, dan para presiden-presiden ini akan dihancurkan sendiri. Setelah ini hancur baru ini muncul. Jadi nubuatan firman Tuhan zaman antikristus diawali dengan ini, kemunculan pembangunan kota Babel dengan memberi faithful. Karena apa? Dengan minum anggur maka ini menjadi bagian dari ini. Maka ini sekarang sedang dicanangkan supaya orang menjadi satu pemerintahan kota Babel.